Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana untuk kabar pada kesempatan hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat sehingga masih bisa melaksanakan tugas kita sebagai siswa, yaitu belajar. Meskipun belajar dari rumah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar melanjutkan materi IPA yang kemarin kita sudah sampai membahas jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Nah, satu persatu ya, kita coba bahas yang ada pada rangkuman bacaan di atas ya. Yang pertama, penyebab gangguan kesehatan alat gerak manusia itu yang pertama, satu, membaca buku dengan posisi tidur. Nah, itu tidak boleh ya nak, tidak boleh dilakukan ya, sebaiknya jangan. Karena membaca buku dengan posisi tidur itu akan menyebabkan gangguan ya, terutama gangguan pada alat gerak kita. Sebaiknya kalau membaca buku itu dengan posisi duduk yang benar. Berikutnya nomor 2, membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Itu juga tidak boleh dilakukan. Kenapa? Ya, kita tidak boleh memaksa mengangkat beban yang sekiranya kita tidak kuat. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada alat gerak kita. Bisa terkilir ya, atau keseleo, itu juga bisa menyebabkan otot kita seperti itu. Yang ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar. Tidur dengan posisi yang benar itu adalah terlentang, supaya otot-otot saat kita tidur itu bisa bekerja dengan sempurna atau rileks ya. Yang keempat, yaitu menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Nah, itu tidak boleh juga ya. Menulis itu sebenarnya dengan tubuh yang tegap ya, tidak boleh miring ke samping bisa ke samping kanan atau ke samping kiri atau ke depan, itu tidak boleh. Menulis yang benar yaitu dengan posisi tubuh kita tegap. Yang kelima, berjalan dengan tubuh membungkuk. Itu tidak boleh juga ya, berjalan dengan tubuh membungkuk. Oke, langsung Bapak lanjutkan aja itu untuk penyebab gangguannya. Sekarang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang pertama, yaitu makan makanan yang bergizi seimbang. Biasanya ya, makan makanan yang bergizi itu dengan 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri dan tidak melakukan gerakan mendadak. Itu jangan dilakukan ya. Posisi tubuh tegak saat berdiri dan tidak melakukan gerakan mendadak.
Yang kelima, berolahraga yang teratur. Berolahraga yang teratur ya, anak-anak harus bisa meluangkan waktu ya untuk selalu berolahraga, rutin berolahraga ya. Olahraga yang baik itu adalah pada waktu pagi hari ya. Berolahraga itu penting juga ya, supaya kesehatan alat gerak kita selalu sehat dan kuat. Bisa juga untuk menambah daya kekuatan tubuh kita. Baiklah anak-anak, yang berikutnya adalah penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang pertama yaitu retak atau patah tulang atau fraktura ya. Itu bisa anak-anak buka buku tematik 5 subtema 1 halaman 64 ya. Yang pertama skoliosis. Skoliosis adalah tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, itu ada contohnya pada gambar ya. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Iya, biasanya mengangkat di bahu kiri atau kanan itu tidak seimbang berat yang diangkat ya. Lanjut saja untuk berikutnya yaitu lordorsis ya. Lordorsis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Lordorsis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Kelainan ini disebabkan kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Nah, kebiasaan yang tidak boleh dilakukan ya, yaitu terlalu membusungkan dada ke depan, maka berakibat untuk terkena lordosis. Lanjut, kifosis. Kifosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Kifosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Kelainan ini disebabkan sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Nah, kalau tadi lordosis itu terlalu membusungkan dada ke depan. Kalau kifosis itu terlalu sering membungkuk. Ini juga tidak boleh. Oke, kita lanjutkan saja. Rakitis. Rakitis itu kekurangan vitamin D. Nah, kekurangan vitamin D itu biasanya ya kita harus membiasakan sering berjemur ya. Berjemur yang baik itu pagi hari ya, untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Berikutnya osteoporosis ya. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah atau retak.
Ya, jadi osteoporosis itu kelainan pada tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah dan retak. Ini biasanya terjadi pada orang yang sudah mungkin agak berumur ya. Lanjut saja. Yang selanjutnya yaitu polio. Oh, Bapak tambah ini ya. Polio adalah penderita polio akan mengalami kelumpuhan yang menyebabkan tulang mengecil. Bapak ulang, penderita polio itu akan mengalami kelumpuhan yang menyebabkan tulang mengecil. Yang terakhir, kelainan tulang yang terakhir yaitu rematik. Rematik yaitu penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya rematik ini menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Ya, sekali lagi, rematik yaitu penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya rematik ini menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Nah, itu saja ya anak-anak, sedikit materi pada pertemuan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita, bisa bermanfaat buat kita semua. Salah khilaf, Bapak mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.